berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dia baik bagi saya dan bagi saudara. Mari bersama-sama nyanyikan. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Oh, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Engkau yang memberikan kegirangan dan sukacita dalam hati kami. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuai yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda,
ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku.
Hai, selamat datang kembali di Gereja Online Church. Bagaimana kabarnya? Gue harap semuanya baik-baik aja ya. Oke, sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus, Kau memberikan kami kesehatan, memberikan kami nafas, memberikan kami kekuatan, dan kami bisa berkumpul kembali, bersyukur Tuhan Yesus, memuji, memuliakan nama-Mu pada minggu hari ini Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sebelum kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan pokok-pokok doa kami semua yang ada di rumah dan juga yang ada dimanapun yang sedang mengikuti ibadah gereja online ini secara online melalui HP, melalui TV, melalui laptop. Kami memberkati mereka semua Tuhan Yesus. Kami berdoa supaya semua pergumulan apapun yang mereka kerjakan itu berhasil, pergumulan yang mereka hadapi, mereka bisa menghadapinya bersama-Mu Tuhan Yesus, mengingat bahwa Engkau ada, Engkau dapat membantu mereka, hanya Engkau saja yang bisa dan mampu Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga teringat Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami mungkin yang sedang sakit, kami berdoa Engkau lawat mereka satu persatu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau menyembuhkan mereka, Engkau memberikan kekuatan pada keluarganya juga Tuhan Yesus, memberikan kekuatan kembali kepada yang sakit Tuhan Yesus, dan bisa berkumpul bersama keluarga, bersuka cita kembali bersama. Dan kami berharap juga bisa mengikuti ibadah, memuji, memuliakan, mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerahkan Pastor Mario yang akan membawakan firman-Mu. Engkau berkati mulut, lidahnya yang akan menyampaikan firman-Mu, dan juga memberkati kami semua yang mendengarkan. Siapkanlah tanah hati kami yang subur Tuhan Yesus untuk dapat menerima firman-Mu Tuhan. Dan firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami juga sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amen. Gue mau ngingetin juga buat teman-teman semua yang di sana, di bawah ada yang namanya prayer button. Kalau teman-teman punya pergumulan doa yang pengen didoain bareng-bareng, bisa klik prayer button di bawah itu, terus nanti tinggal ketik-ketik aja apa pokok doanya, nanti kita terima, terus kita doain bareng-bareng, oke? Dan terakhir, buat teman-teman semua yang di sana yang merasa terberkati dengan ibadah gereja online, kalian juga bisa saling memberkati, bisa kasih persembahan di sini, nih, udah ya, kelihatan ya? Oke, gitu aja. Sekarang waktunya kita dengerin firman Tuhan. Let's go. Guys, di Matius pasal yang 13, Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan surga, tentang kerajaan Allah. Dan di situ Tuhan Yesus berbicara tentang the value, harganya, betapa berharganya kerajaan Allah yang Dia mau berikan kepada kita. Dan di situ Dia bagikan kepada kita dengan lewat dua parabel, dengan dua cerita. Cerita yang pertama, ada seseorang yang lagi bepergian, dan di situ dia ketemu dengan sebuah harta karun. Dan harta karunnya itu dia gali lagi tanahnya, dia masukin lagi, dia umpetin lagi, supaya dia bisa punya kesempatan untuk pulang dulu, jual semua yang dia punya untuk bisa beli tanah dan mendapatkan harta karun tersebut. That's how precious is it. Begitulah berharganya harta karun itu. Dia jual semua yang dia punya, dia beli tanah di mana harta karun itu berada, karena dia tahu yang di dalam situ lebih berharga daripada apa yang dia punya. Dan cerita yang nomor 2 hampir mirip-mirip juga, berbicara tentang seseorang penjual mutiara, ya. Dan di situ kita baca bahwa Tuhan Yesus bilang begini, kerajaan Allah tuh seperti sebuah mutiara yang indah, di mana si penjual ini akan menjual semua koleksinya, semua barang dagangannya, semua mutiara-mutiara yang lain untuk mendapatkan mutiara tersebut. Jadi that value, mutiara yang satu ini itu jauh lebih berharga daripada semua mutiara lainnya, makanya dia jual semuanya untuk bisa membeli mutiara yang baru dia temukan tersebut. Guys, sekali lagi, jadi kenapa sih Pastor Mario di awal tahun 2022 berbicara tentang Matius 13 ini, berbicara tentang the value of the kingdom of God? Karena respon seseorang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, respon seseorang yang menerima damai sejahtera, sukacita, kesabaran, pengampunan daripada Tuhan yang diterima di dalam kerajaan Allah. Responnya adalah, apapun yang lo minta Tuhan, apapun yang mesti gue kasih, apapun yang mesti gue let go, yang mesti gue buang, I will do it. Kenapa? Because I want it
so much. Gue pengen banget. Kenapa? Karena yang gue punya, yang gue impikan, yang gue bayangkan, yang gue planning, yang gue persiapkan itu semuanya nggak ada artinya kalau dibandingin dengan apa yang Tuhan tawarkan. Sekali lagi, yang kita punya, yang kita sudah lakukan, yang kita akan terima, itu semuanya tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan apa yang Tuhan Yesus tawarkan, dengan apa yang kita terima di dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Jadi sekali lagi, the right response, ya, tindakan yang benar, respon yang akurat. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus yang begitu baik, yang begitu mengasihi, yang mau mengampuni, yang mau memberikan kita second chance, third chance, kesempatan demi kesempatan, the right response. Engkau Tuhan, aku bukan. You are God, I am not. Dan semua yang kupunya akan kuberikan kepadamu. Semua yang akan kulakukan cuma untuk Tuhan. Yang lain-lainnya aku berani untuk tinggalkan. Kenapa? Karena aku mau terima apa yang Tuhan tawarkan. Tapi, kita cuma bisa meresponi seperti ini kalau kita percaya, kita mengerti, kita tahu bahwa apa yang Tuhan Yesus tawarkan, damai sejahtera, sukacita, ya kan? Harmoni dengan keluarga, perlindungan dari sakit penyakit, kesembuhan dari sakit penyakit, perlindungan dari orang jahat, ya kan? Panggilan Tuhan, visi, misi dalam hidup kita, tujuan dalam hidup kita, rencana Tuhan yang indah, itu semua lebih berharga daripada apa yang orang lain tawarkan, yang kita terima di keluarga kita, yang ada di bangkang kita, yang ada di rumah kita. Kita nggak bakal bisa terima semua itu kalau kita nggak bisa siap untuk melepaskan semuanya yang tidak ada harganya, yang tidak ada artinya dibandingkan dengan kerajaan Allah tersebut. Kita bisa merespon dengan bilang, oke, stop dengan semua ambisi, stop dengan segala sesuatu. Itu cuma kita bisa lakukan kalau kita tahu betapa berharganya kasih karunia, betapa berharganya kerajaan Allah yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita semua. Oke, kita ngomong teologi dari kerajaan Allah, damai sejahtera, bla bla. Mari kita bawa ke sesuatu yang lebih sehari-hari. Gue mau tanya sama lo, apa sih yang mau lo bayar? Berapa harga yang lo mau bayar untuk punya hikmat marifat daripada Tuhan? Supaya tahu, oh ini orang gak benar nih. Oh, gue mesti masuk ke bisnis yang ini nih. Oh, gue bisa beli barang yang ini, bukan yang itu. Oh, ini yang baik. Kalau gue lakukan ini, orang tua gue senang. Oh, kalau gue lakukan ini, pasangan gue lebih sayang sama gue. How much you going to pay for that? Itu cuma wisdom, guys. Itu cuma hikmat marifat. Bagaimana? How much you gonna pay? Apa harganya? Apa yang you mau berikan? Untuk bukan cuma punya hikmat, tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang jahat, mana yang tidak boleh. Tapi juga punya hati yang baru, tapi juga punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik dan kuasa Roh Kudus untuk bisa melakukan hal-hal yang baik dan benar tersebut. Lo berani bayar berapa, guys? Lo siap keluar duit berapa? Right? What will you do? Belum juga apa yang namanya generational blessings. Berkat turun temurun. Siapa di sini? Lo mau bayar berapa sih supaya anak-anak lo tuh bisa sukses? Dan semua di sini udah ngerti. Yang namanya sukses tuh nggak cukup cuma buat di sini doang. Oh, pinter sekolah di sini. Oh, apa sekolah unggulan lah. Terus masuk universitas negeri di mana lah, guys? Hey. Nggak cuma ijazahnya dari mana, nggak cuma bank account-nya ada berapa. Sukses yang kita sudah mengerti sebagai pengikut Kristus lebih daripada itu semua. Dan jadi sekali lagi gue mau tanya, how much are you willing to pay supaya anak-anak lo tuh semua sukses, bukan cuma di dalam kehidupan sehari-hari, tapi lebih pentingnya di dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus. How much are you willing to pay? Nah itu dia. Mana yang lebih penting? Ambisi lo atau hubungan lo dengan istri lo? Mana yang lebih penting? Ambisi lo atau hikmat marifat daripada Tuhan? Ya kan?
Mana yang lebih penting? Semua yang lo punya, semua yang lo mau beli, semua yang tempat-tempat yang lo mau pergi, hal-hal yang lo mau lakukan, atau rencana Tuhan di dalam hidup lo? Mana yang lebih penting? Karena akan ada waktunya di mana untuk bisa menghidupi berkat Tuhan tersebut, menerima warisan yang kita terima daripada Tuhan Yesus Kristus, untuk hidup di dalam kerajaan Allah, di mana kita harus mengampuni. Dimana kita harus nggak balas dendam, kita harus untuk mau menghormati orang lain. Dimana kita harus bersabar, dimana kita harus pergi ke gereja hari Minggu, ya kan? Dimana kita harus melayani, dimana kita harus memberi, dimana kita harus memaafkan. Guys, so many things yang lu bilang, wah ini nggak bener, ini nyusahin, ini nggak nyaman, ini bukan yang gue mau yang begini, gue mau yang begitu. Tapi kenapa pastor bilang kayak gini? Tapi kenapa gereja maunya begini? Kenapa firman Tuhan berkatanya seperti ini? Gue mau yang itu Tuhan. Gue mau yang cowok yang itu. Gue mau cewek yang itu. Tapi Tuhan bilang, well, ya terserah lo maunya kayak gimana. Tapi kan lo tahu rencana gue buat lo tuh seperti apa. Sekarang kayak gini, lo mau terima yang gue punya, atau lo mau pergi lo sendiri? Satu-satunya jalan kita bisa terima hal-hal ini adalah kalau kita berani untuk datang pada Yesus Kristus dan berkata bahwa, look, I'm ready. Gue udah siap Tuhan, semua yang gue inginkan, semua, it's nothing, gak ada artinya. Yang kita mau adalah yang Tuhan mau berikan kepada kita semua. Kebijaksanaan, damai sejahtera, sukacita, umur panjang, kesuksesan. Bukan sukses dunia, tapi sukses definisinya Tuhan Yesus Kristus. Nah pertanyaannya, what are you willing to give? Ya, karena banyak dari kita baru berantem dikit di pelayanan, udah malas, ya kan? Baru beda visi dikit dengan keluarga, langsung berantem, ya kan? Wah, gue udah punya rencana ini, gue maunya begini, langsung berantem, ya. Begitu disuruh merendahkan diri, emosi. Suruh sabar, nggak mau ngalah. Disuruh memaafkan, ya kita yang salah. Udah nggak mau minta maaf lagi kita. Jangan maafkan, minta maaf yang nggak mau. Mana yang lebih penting? Your ego, ya kan? Your hobby, mana yang lebih penting? Semua ini atau apa yang Tuhan Yesus tawarkan kepada kita? Sekali lagi, respon yang benar. Bye ambisi, bye semua-semuanya. Jesus, I come for you. Gue datang ke situ. Tapi kalau masih susah gitu, kayak gereja itu susah gitu loh, doa itu susah, baca firmannya itu susah. Apalagi bayar per bulan. Susah banget. Guys, gimana men? You don't understand, berarti belum di situ, belum ada perjumpaan, belum ada pengertian, belum ada penerimaan bahwa Yesus Kristus is so much more valuable dari apapun yang dunia ini tawarkan. Yang Tuhan Yesus tawarkan lebih berharga daripada apa yang dunia ini tawarkan. Jadi tahun 2022, pilih mana yang benar. Cek hidup kita, cek keinginan kita, cek ambisi kita. Apakah kita mau cari yang Tuhan Yesus mau, atau kita masih belum bisa melepaskan hal-hal yang masih membelenggu kita di dalam kehidupan kita yang lama. 2022, it's a new year, tahun baru. You can be a new you. Tapi lo gak bisa terima semua yang Tuhan mau berikan kalau hal-hal lama, ambisi-ambisi lama, keinginan-keinginan, dendam-dendam, kemarahan yang lama masih mengikat kita. Jadi di tahun baru ini, mari kita berdoa. Kita tinggalkan yang lama dan terima yang baru, yang Tuhan Yesus sajalah bisa berikan kepada kita. Damai sejahtera, hikmat marifat, kuasa Roh Kudus, pengampunan, hidup yang baru, semua yang Tuhan berikan di kerajaannya, di kerajaan Allah. Mari kita terima, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, yang lama sudahlah, lewatlah, selesaikanlah. Beri kami yang baru, yang Tuhan sudah siapkan untuk semua yang siap untuk mengambil bagian dalam kerajaan Allah. Hidup kami punya Tuhan. Tahun 2022 kami 100% buat Tuhan. 100% dari pikiran, keinginan, ambisi, semuanya
cuma buat Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa, yang percaya katakan amin. Thank you for listening. Live for Jesus. Terima yang Tuhan Yesus tawarkan. Tinggalkan segala sesuatunya, tidak akan menyesal.